Buat Mas Anies saya tidak melihat atau tidak menemukan jawaban kenapa rezim pemenang pemilu mengizinkan kartunya Anies Baswedan ini hidup lagi. Jalur politiknya Anies Baswedan ini ada lagi. Nah itu saya nggak ketemu tuh alasannya. Kecuali misalnya memang Pak Prabowo dari awal. Ini menarik ini. Ya, Pak Prabowo dari awal berpikir bahwa nanti wakilnya saya Anies Baswedan lah. Karena kelihatannya Mas Gibran akan maju sendiri gitu. Nggak mungkin nih, nggak ketemu nih jawabannya kenapa Jokowi dan Prabowo mempersilahkan Anies kartunya hidup lagi. Gimana caranya supaya dia nggak maju? Anies harus maju. Ya Anies harus memikirkan semua peluang termasuk berpasangan dengan Kaisang. Jalan itu sudah dibuatkan gitu ya untuk Kaisang. Saya yakin itu pasti akan digunakan karena kan sudah berkorban ini MA nih, masa ya nggak dipakai. Ini adalah ujian nilai juga dari Pak Anies ya. Saya kira itu kan hanya gimmick-gimmick politik ya dari Kaisang sendiri. Penolakan cukup besar dari relawan, dari pendukung ya. Tadi saya meyakini Mas Anies nggak mau. Ada jalan ketiga yang sebenarnya dari tadi disampaikan. Bisa jadi ada juga orang nawarin kalau Anies nggak mau, kalau gitu PKS sama PDI Perjuangan maju sendiri pakai calon yang baru. PKS gubernurnya bisa jadi. PKS gubernurnya, wakilnya PDI Perjuangan. Jadi ada hal itu dan itu kelihatannya masih disimpan. Tapi kami punya syarat ketika Mas Anies ingin diusung oleh PKS, yaitu bagaimana wakilnya dari PKS. Kecuali Pak Anies masuk PKS. Yang harus dihargai Mas Anies itu adalah pengorbanan PKS. Orang merayu kita, lalu kita tidak mengikuti, kita tetap bersama Anies. Mahal harganya. Jasa-jasa PKS untuk Anies Baswedan. Ya tapi Mas Anies sendiri apa responnya ketika ditawari syarat itu dari PKS? Nggak ada masalah. Dia harus berlayar. Anies harus meyakinkan dirinya untuk menjadi kader PKS. Karena bisa nanti wakilnya itu akan bisa dari PDI Perjuangan. Ini Anies mau nggak jadi kader PKS? Kalau ada Kaisang akhirnya Mas Anies tertarik ngambil Kaisang. Ada opsi Kaisang, dia harusnya lebih memilih untuk nggak maju. Tapi kami juga berpikir nggak mudah juga bagi Mas Anies. PKS mau kemana nih? Apakah memang target utamanya itu memang pingin ada cawagup nih yang maju? Kalaupun nggak sama Anies juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tentang Anies sendiri gimana sih PKS sejauh ini? Ya, mungkin kan kalau ini kan dinamika itu ada update. Iya. Ya saya kira memang kalau dari PKS proses dari bawah sudah berjalan. Dari masukan dari tokoh-tokoh kader akhirnya dirangkum oleh DPW. Di mana Mas Anies diajukan sebagai calon gubernur. Ya. Tapi karena proses SK-nya itu kalah dari DPP dan PKS itu belum bisa mengusung sendiri. Kurang 4 kursi. PKS punya 18. Untuk maju perlu 22. Tentu saja kami menunggu, sedang memproses ya. Kira-kira partai mana yang mendukung. Alhamdulillah kemarin PKB sudah declare ya. Tetapi kami punya syarat ketika Mas Anies ingin diusung oleh PKS. Yaitu bagaimana wakilnya dari PKS. Kenapa? Karena ini adalah momentum bagi PKS. Di 2004 kami pernah menang, tapi kami juga tidak sempat mengajukan calon gubernur. Dan kali ini kami pemenang sebagai ketua DPRD dari PKS, 18 kursi mayoritas yang menggeser PDI yang sekarang hanya 15 kursi. Jadi bagi kami adalah momentum bagaimana PKS ini juga punya kesempatan untuk memajukan tokoh-tokohnya. Kan kita kadang-kadang dibully juga gara-gara ini PKS ini apa nggak punya tokoh gitu kan? Punya gitu. Emang dibully bener? Ada juga gitu kan pengamat-pengamat juga Bang Hendri kan. Jadi PKS ini nggak punya tokoh, kenapa ngajuin orang terus ya? Jadi bagi kami Anies dan PKS itu sudah klop lah, sudah kuat lah bondingnya, korelasinya. Tetapi kita ingin kali ini Anies dan kader PKS itu bisa maju bersama. Syaratnya akan mendukung Anies bersama PKB gitu ya? Atau partai manapun lah. Atau partai manapun, asal wagubnya Anies menggandeng dari PKS. Gitu ya. Itu kayaknya seperti nagih utang gitu ya, nagih utang budi. Bukan gitu, nagih utang, kita kan sebagai partai punya hak lah untuk mengusung seseorang, apalagi pemenang. Kita bukan mensyaratkan, tapi ini adalah kita yang menentukan. Calonnya kita nentuin, gitu loh. Bukan karena Pak Anies nggak punya partai, kecuali Pak Anies masuk PKS, nah ini lain lagi cerita. Gitu ya. Kalau Pak Anies masuk PKS kita mungkin, ya ini kader kami. Pernah diajak masuk? Ya sekarang kami juga menunggu kalau Pak Anies mau masuk PKS kita siap juga gitu. Jadi berubah syaratnya bukan wagub ya lah dapat cakup lagi ya. Ya itu. Jadi karena tapi kami juga berpikir nggak mudah juga bagi Mas Anies. Karena dulu ada
calon yang sekarang mau maju di Jakarta juga, dulu dia wali kota maju dari Gerindra. Pas gubernur dia masuk Nasdem. Sekarang masuk Golkar misalnya kan. Nah, kita nggak ingin juga Mas Anies nanti begitu gitu loh. Jadi saya kira opsi Kenal ya? Iyalah, jelas lah itu. Loud and clear. jadi opsi apa namanya Mas Anies menggandeng wakil dari PKS itu cukup win-win menurut saya. Menyenangkan semua pihak lah. Oke. Tapi sebenarnya kalau saya lihat secaranya awam nih ngelihat ya di belakang layarnya kan kita nggak tahu, makanya kita hadirkan di sini. Syarat itu kan sebenarnya juga nggak terlalu berat harusnya ya. Tapi kalau sampai sekarang ternyata masih belum kelihatan jadi gitu kan, berarti kan ada yang ditunggu nih. Apa sih ceritanya? Mas Anies keberatan atau gimana? Iya, saya kira partai pengusung. Karena kan tadi kita kan untuk deklarasi itu kan SK itu perlu dua nama, satu lagi partai. Hanya memerlukan 4 kursi lagi. Jadi kalau ada yang masuk sudah seperti PKB ya, yang punya lumayan jumlahnya, saya juga lupa, itu udah cukup menurut saya. Tinggal nanti kesepakatan bersama. Tetapi kan ini ayun-ayun lagi nih, Kaisang masuk, ya kan. Tapi kami senang RK itu masuk Jakarta. Kenapa? Karena agar kualitas demokrasi di Jakarta ini bagus. Supaya kompetisinya juga sehat, ya kan. Dan jangan sampai juga nanti dibilang, oh ini karena nggak ada lawan ini. Dan RK menurut saya cocok kita usung. Maksudnya kandidatnya berkualitas lah gitu ya, yang maju kandidat. Bukan karbitan-karbitan gitu. Memang ini memang pernah jadi gubernur ya kan. Tapi disebut tadi ketika Kaisang masuk sempat agak menggoda. Memang gimana sih maksudnya dengan Mas Anies ketika syarat itu diajukan, Mas Anies kepikiran atau kalau awam melihat kan harusnya gampang aja kan, dulu didukung, sebelum-sebelumnya juga didukung kan. Mudah aja bagi Anies untuk memutuskan, iya dong sama PKS lah. Ya saya kira itu kan hanya gimmick-gimmick politik ya dari Kaisang sendiri, belum ada pembicaraan yang serius ya. Karena kita melihat memang sama seperti di Sumatera Barat ini fenomenanya. Ketika survei incumbent tinggi, calonnya itu pengen jadi wakil semua. Kenapa? Karena ya mungkin pengalaman pemilu yang kanibal kemarin itu ya. Jadi orang mikir daripada bertempur nih, udah mendingan berkawan aja, yang penting dapat gitu loh. Nah orang di Sumatera Barat fenomena gitu. Sekarang calon-calon ini mau jadi wakil semua, yang harusnya bisa menantang ya. Nah di Jakarta juga saya kira para partai politik juga mengukur. Misalnya Golkar ya, kemarin kita diskusi juga di Metro, ya mereka juga berpikir sayang juga nih. Kalau RK masuk Jakarta, ntar Jabar lepas tuh, ntar dapat partai lain ya kan. Mending di Jabar gitu, ada yang ngomong gitu ya. Iya, jadi di Jabar ya. Jangan-jangan yang ini nggak dapat, ini lepas ya kan. Nah, mending tapi saya kira kami dengan senang hati majunya Kaisang, majunya RK ya. Itu membuat memang nanti artinya kualitas kompetensi dan pengalaman Mas Anies akan semakin kuat. Ya tapi Mas Anies sendiri apa responnya ketika ditawari syarat itu dari PKS? Ya saya kira nilainya kayak apa responnya? Saya kira positif ya, tapi kan tinggal momentum aja. Oh momentum aja, jadi nunggu, bukan ragu-ragu ya Mas Anies? Kalau saya menilainya sih nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya? Oke, tadi sempat ini disinggung juga kalau ngobrol-ngobrol itu kan jangan-jangan Aniesnya ini goyang nih karena ada Kaisang nih. Publik umum nih, awam Bang yang saat ngelihat, ya mungkin takut diperlakukan waktu kayak Pilpres. Sekuat apapun ternyata kalau sama anak presiden ya kalah juga gitu loh. Nah jangan-jangan ketika mau maju pilkada DKI, ketika ada Kaisang mau bersama dia, tergoda nih dia. Nah kalau pendapat lu gimana ngelihat itu? Kalau ini tadi pandangan awam ya? Iya ya, itu masuk akal sih, karena kan Hakim MK kan juga sudah menjelaskan itu. Yang dissenting opinion itu kan loud and clear juga mengatakan apa yang terjadi dengan Pilpres, segala macam yang hal yang tidak terlalu positif itu disampaikan oleh Hakim MK kan. Dan kondisinya saat ini kan jalan itu sudah dibuatkan gitu ya untuk Kaisang. Jadi saya yakin itu pasti akan digunakan karena kan sudah berkorban ini MA nih, masa ya nggak dipakai itu jalan kan? Berkorban ya, bahasanya berkorban ya. Jadi harus dipakai. Nah oleh karena itu sebetulnya Kaisang posisinya akan enak banget sebetulnya. Jadi Kaisang itu bisa memilih mau daerah mana. Dan dengan kapasitasnya sebagai ketua umum PSI, dia bisa saja jadi menteri, gitu kan? Jadi Mas Kaisang ini enak lah dia mengatur kira-kira mau di daerah mana. Kalau kira-kira di Jakarta itu penuh ya, dia bisa tunjuk juga dia mau di mana, di Jawa Tengah atau di daerah lain. Tapi kalau dia ngomong yang ingin berpasangan dengan Anies itu gimmick atau gimana? Secara komunikasi politik kalau lihat? Gini, dilihat gimmick juga tidak, dilihat tidak itu gimmick ya. Jadi saya sih lebih ngeliatnya testing the water aja. Bagaimana orang melihat posisi Jakarta terhadap
Kaisang. Tapi kan saya melihatnya begini. Satu-satu kita bahas tentang Anies Baswedan dulu. Kalau dalam teori manajemen kan ada must dan wants ya, ada harus dan ingin. Gitu. Kayak misalnya orang mau punya mobil, mobilnya itu must-nya harus apa ya? Pokoknya bisa jalan, ada AC-nya biar dingin. Masalah sound system ada apa enggak belakangan. Tapi ada wants-nya, misalnya mau sound systemnya bagus, ada power steering, pakai power window dan lain-lain. Nah buat Mas Anies, must dan wants ini terlihat clear gitu. Must-nya apa? Dia mau maju. Nah kalau dia mau maju, itu yang harus ditempuh dulu. Masalah wants ini kan pasangannya siapa? Gitu ya. Nah, kalau dia bisa milih, silakan pilih. Nah ini sekarang saya menilai begini. Buat Mas Anies, saya tidak melihat atau tidak menemukan jawaban kenapa rezim pemenang pemilu mengizinkan kartunya Anies Baswedan ini hidup lagi. Jalur politiknya Anies Baswedan ini ada lagi. Nah itu saya nggak ketemu tuh alasannya. Karena kan dia 2029 pasti akan jadi penantang serius. Betul. Kecuali misalnya memang Pak Prabowo dari awal. Ini menarik ini. Ya, Pak Prabowo dari awal berpikir bahwa nanti wakilnya saya Anies Baswedan lah. Karena kelihatannya Mas Gibran akan maju sendiri gitu. Nah kalau misalnya begitu terawangannya Pak Prabowo demikian, ya itu pasti akan dibukakan jalan gitu. Nah, tapi kan sampai hari ini kita nggak tahu tuh, bener nggak seperti itu. Jadi dengan hipotesa yang pertama, bahwa nggak mungkin nih, nggak ketemu nih jawabannya kenapa Jokowi dan Prabowo mempersilahkan Anies kartunya hidup lagi, maka sulit dia untuk maju. Gimana caranya supaya dia nggak maju? Dibikin partai politiknya nggak ada yang ngusung, atau ada yang ngusung tapi kurang. Nah sekarang perhitungannya, ada nih yang mau mengusung PKS ya, misalnya kemudian PDI Perjuangan. Kan PKB sudah ngumumin, Nasdem sudah ngumumin, tapi kan ini levelnya Jakarta. PKS juga demikian. Untuk Pilgub ya pemilihan gubernur dan wali kota serta bupati sama seperti Pilpres. Butuh tanda tangan ketua umum dan sekjen. Maka kalau Jakarta doang belum kuat. Nah adalah ini PKS dan PDI Perjuangan. Nasional ya, DPP. Ya DPP. PKS dan PDI Perjuangan. Tadi PKS sudah bilang, wakilnya kalau bisa PKS dong. Syarat, ada syarat. Nah walaupun saya sebagai analis, kalau Anies maju, wakilnya dari PKS, nggak nambah nih suaranya. Tapi kalau Anies dengan PDI Perjuangan, itu bisa nambah. Maka saya lebih cenderung opsi yang pertama. Aniesnya PKS-kan saja. Gitu. Dan jangan ditiru orang lainnya. Nah supaya dengan PKS plus misalnya wakilnya dari PDI Perjuangan itu akan membuat kartu dia menang itu lebih besar lagi kan sekarang aja elektabilitas sudah besar. Menurut lu kira-kira? Jakarta, gitu kan belum level DPP nih. Nah tapi kita balik lagi yang tadi. Kalau kemudian nggak dibukain pintu gimana? Muncullah desas-desus yang terkenal itu. Apa itu? PKS mau diajak masuk dengan tawaran dapat kursi menteri, 2 malah katanya. Terus kemudian kalau mau ya. Kalau mau untuk tidak mengusung Anies nih, nanti wagubnya dari PKS, udah cocok kan? Apa yang diinginkan PKS, udah cocok. Kemudian yang ketiga katanya logistik, mau dibalikin tuh, logistik kemarin 2024. Tapi wagub bukan dengan Anies ini ya ceritanya ya tadi? Bukan dengan Anies, bukan dengan Anies. Satu lagi logistik nih. Saya juga nggak tahu ini benar apa nggak, karena nggak ikut ngitung kan. Gitu ya. Tapi kalau benar yang ketiga ini syaratnya ada, ya, ini bukan yang ngajarin nih, mudah-mudahan ya, insya Allah. Ini kalau bisa cair dulu aja, baru kita ngomongin yang lain. Karena kan menteri baru Oktober, ya kan? Wagub pendaftaran Agustus. Nah, kalau bisa ya DP dulu yang ketiga nih, untuk meyakinkan bahwa ini serius tawaran. Gitu kan, keluarin aja nih logistiknya, gitu kan. Nah, berarti paling utama logistik maksudnya? Enggak, saya ingin mengatakan dalam perbincangan tawaran-tawaran ini. Kalau PKS mau lebih konkret, yang paling mudah konkret itu logistik duluan. Karena kan pendaftaran masih Agustus, menteri juga masih setelah Oktober gitu. Jadi kalau kemudian, kita kan bisa begini, di Agustus udah meninggalkan Anies, daftar jadi wagub gitu ya. Tapi terus ternyata si menteri juga nggak dapat, logistik nggak dapat kan berapa kali gitu. Nah, jadi itu kalau skenario itu terjadi kan hanya PDI Perjuangan sendiri. Nah itu kan nggak cukup kartunya, jadi Aniesnya juga nggak bisa maju. Makanya kalau tadi kita kembali ke
ke ranah manajemen, masnya Anies harus maju. Ya Anies harus memikirkan semua peluang termasuk berpasangan dengan Kaisang. Oh iya, begitu ya? Loh iya kan masnya kan maju. Iya. Kalau masnya ini Harusnya ya Mas. Ya. iya yang harusnya ini maju, peluangnya hanya sama Kaisang. Kalau Kaisang Anies ya, kan pasti ini pertanyaan, wah itu ada moral, etika segala macam. Kan masnya. Kecuali lu punya mas, gue maju ya, saya maju dengan mempertahankan etika moral. Itu masnya. Ya udah Kaisang jangan nggak masuk. Tapi kalau masnya hanya maju, ya udah mau nggak mau maju sendiri aja bersama Kaisang. Wah ntar gini, tapi gini, itu PKS nggak mungkin ikut itu kalau itu kan? nggak mungkin PKS-nya. Tapi kan PKS-nya bisa saja ikut karena bersama Anies kan. Kalau Anies Kaisang kejadian, itu nggak akan ada Ridwan Kamil. Karena Kimnya kan sudah diwakili oleh Kaisang. Lawan kota kosong dia. Nah, atau ya lawan boneka itu Bambang Pamungkas Henry Satrio bisa masuk. Gitu kan? Jadi Kayaknya ada peluang Halu-halu. ya, kalau ada lawan-lawan boneka tuh bisa saja tuh. Atau emang yang lebih jelas dan Mopong Renggun kan udah daftar tuh ya. Bisa saja kemudian kartu independen dihidupkan lagi. Iya, dihidupkan lagi tuh kartu si independen karena kan dia sudah ditolak. Cuma KPU menjelaskan begini, silahkan mengajukan keberatan ke Bawaslu. Kode alam Itu kan buat saya itu kode-kode nih. Oh ini siap-siap ini kalau mau ada lawan boneka ini bisa masuk. Karena bagaimanapun juga lawan boneka itu lebih mudah diajak ngomong daripada kota kosong men. Kota kosong bisa diajak ngomong. Jadi balik ke yang tadi, ini kondisinya buat Mas Anies begitu. Memang ada pertanyaan, ntar gimana dengan etika moralnya? Tiru aja Mas Gibran. Mas Gibran waktu kampanye serangan etika kan bertubi-tubi. Ya, begitu kepilih selesai, aman men. Iya. Udah nggak ada lagi yang ngomong, udah dia sudah tenang. Bisa diatur kemudian maksudnya. Iya, jadi maksud saya, ya sekarang Mas Anies tentukan masnya apa. Kalau kemudian masnya adalah maju bersama PKB, Nasdem, PKS dan PDI Perjuangan itu bila demokrasinya demokrasi original. Tapi kalau demokrasi siasat, iya kalau demokrasi siasat nggak mungkin dia bisa. Saya nggak ketemu alasannya kenapa Prabowo dan Jokowi mengizinkan Anies Baswedan maju.